Halo guys, bertemu kembali di channel Global Movie 21. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Sun Wukong seri pertama. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan kalian. Ratusan tahun silam setelah alam semesta terbentuk, Kerajaan Langit memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara ketiga dunia, yaitu dunia dewa, dunia manusia, dan dunia siluman. Tetapi bangsa siluman yang ingin menguasai ketiganya melakukan pemberontakan dengan menyerang Kerajaan Langit. Dari para dewa tak bisa diremehkan dengan jumlah yang sangat banyak, mereka terus menggempur seluruh kayangan. Tetapi siluman kerbau pemimpin dari bangsa siluman menantang Kaisar Langit berniat untuk merebut kekuasaannya. Pada awalnya siluman kerbau bisa mengimbangi kekuatan dari Kaisar Langit. Namun pertarungan mulai berat sebelah ketika sang Kaisar berubah menjadi naga, menghancurkan senjata Raja Siluman itu dan menghantamnya hingga tak mampu bangkit kembali. Namun ketika Kaisar ingin menghabisinya dengan api suci, ia dicegah oleh seorang Dewi Kayangan yang tak lain adalah adik dari sang Kaisar Langit. Dewi ini bernama Lia. Ia memohon agar kakaknya bersedia mengampuni siluman kerbau karena ternyata secara diam-diam mereka menjalin hubungan asmara. Kaisar Langit yang diliputi rasa dilema akhirnya memberikan ampunannya. Tetapi sebagai hukuman karena telah melanggar aturan langit dan menjalin hubungan dengan bangsa siluman, sang adik pun diusir dari Kerajaan Langit bersama siluman dan diasingkan ke pegunungan di wilayah bumi. Sang Kaisar lalu menyatakan kalau sampai hal ini terulang kembali, maka ia tidak akan segan lagi untuk membinasakan seluruh bangsa siluman. Sayangnya meskipun serangan itu dapat dihentikan, namun dampak dari pertarungan itu menyisakan Kerajaan Langit yang benar-benar hancur berantakan. Sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya kembali. Beruntung seorang dewi bernama Nuwa yang rela mengorbankan dirinya untuk memutar waktu kembali, demi mengembalikan kondisi Kerajaan Langit seperti sedia kala. Dengan sisa kekuatannya ia juga membangun sebuah penghalang yang mustahil ditembus oleh serangan bangsa siluman, sedangkan sisa pecahan dari tubuhnya menjelma menjadi sebuah kristal yang terlempar ke sebuah gunung yang bernama Gunung Huago. Ternyata kekuatan melahirkan individu baru yang tumbuh di dalam kristal itu. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu, terlihat seekor rubah yang mendekati kristal tersebut yang di dalamnya terdapat sosok seekor kera kecil. Namun tiba-tiba seorang wanita menerjangnya dan membawa pergi rubah putih itu. Di tempat lain seorang dewa bernama Guru Putih didatangi oleh Dewi Kuan Im. Di sini Dewi Kuan Im mengatakan mengenai sosok si kera sakti kuat yang akan segera terlahir dari pecahan kristal Nuwa. Jika siluman ini mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang benar, maka nantinya siluman ini akan banyak bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Lompat ke beberapa tahun setelahnya, pecahan kristal Nuwa yang cukup menyerap energi alam pun hancur yang melahirkan sesosok siluman kera yang sangat cerdas. Ia pun mulai beranjak dewasa dan menjadi raja bagi bangsa kera di Gunung Huago. Suatu ketika siluman kera sedang memetik buah-buahan di atas sebuah pohon dan melihat kupu-kupu cantik yang menarik perhatiannya. Ia lantas bermaksud untuk menangkap kupu-kupu itu. Sayangnya kupu-kupu malang itu harus mati di genggamannya. Tak lama setelah itu Guru Putih datang ke tempatnya atas arahan dari Dewi Kuan Im. Melihat si kera itu yang bersedih karena kupu-kupunya telah mati, ia lalu menggunakan sihirnya yang mampu membuat kupu-kupu itu hidup kembali. Hal ini membuat si kera sangat terkesan dan memohon agar diajari bagaimana cara melakukannya. Guru Putih pun bersedia mengangkatnya sebagai murid dan mengajak sang kera ke tempatnya. Ternyata Guru Putih memiliki sebuah perguruan bela diri bagi keturunan para dewa. Terlihat di sana juga terdapat banyak muridnya yang tengah berlatih. Mengetahui murid barunya itu belum memiliki nama, ia pun memberinya nama Sun Wukong. Wukong pun merasa sangat senang dan berjanji akan giat berlatih. Di waktu yang bersamaan setelah bertahun-tahun ternyata siluman kerbau masih menyimpan dendam kepada Kerajaan Langit, dan masih berencana untuk melakukan serangan kembali. Melalui catatan ramalan yang ditinggalkan leluhur bangsa siluman,
tercatat bahwa terdapat 3 kejadian besar dalam waktu dekat yang memberikannya peluang untuk menguasai kerajaan langit. Yang pertama, Istana Naga Laut Timur akan runtuh yang memicu tsunami yang sangat dahsyat, yang kedua gerbang kerajaan langit akan terbuka, dan yang ketiga pecahan kristal Nuwa akan melahirkan siluman yang sangat kuat. Berdasarkan ramalan inilah ia ingin memanfaatkan siluman itu untuk menghancurkan gerbang kerajaan langit. Tidak hanya itu, ia juga ingin bekerja sama dengan orang dalam kerajaan langit yang bernama Yang Jian. Kita kembali ke tempat Wukong. Di sana seorang murid merendahkannya dengan mengatakan bahwa tidak sepantasnya kaum dari siluman berlatih di tempat ini. Wukong yang merasa jengkel pun menantangnya untuk bertarung. Dan ternyata pria ini hanyalah tong kosong, nyaring bunyinya. Wukong yang telah menguasai 72 sihir mengubah wujud dengan mudah bisa mengalahkannya. Tak lama setelah itu Guru Putih pun datang dan segera menghentikan perkelahian mereka. Sang guru lalu menceramahinya dengan mengatakan bahwa mereka harus belajar mengendalikan emosinya, dan lebih bijak dalam menggunakan kekuatan yang sudah diajarkan. Kemudian ia mengajak Wukong untuk pergi ke suatu tempat, namun di tengah perjalanan, Wukong memasuki sebuah dimensi yang sangat mengerikan. Beruntung itu semua hanyalah mimpi, tetapi Guru Putih lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah mimpi biasa. Karena itu bisa menjadi ramalan mengenai masa depan yang akan dihadapi oleh Wukong. Tersambar petir, terbakar api, bahkan diterjang oleh tornado. Jika ia berhasil melewati semua itu, nantinya ia akan memiliki ilmu awet muda yang membuatnya bisa hidup abadi. Namun bagi Wukong, hidup abadi saja masih belum cukup. Wukong yang mengkhawatirkan kehidupan bangsa kera meminta sang guru agar mengajarinya ilmu untuk menghidupkan orang mati. Tetapi sang guru mengatakan bahwa itu bukanlah ilmu yang bisa dipelajari. Wukong harus percaya dengan dirinya sendiri dan memahami mengenai arti kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Setelah mendengar semua itu, nampaknya Wukong mulai bisa mengerti. Sang guru juga mengatakan bahwa semua ilmu yang telah diajarkan sudah cukup dan meminta Wukong agar kembali ke Gunung Huago. Di sisi lain, siluman kerbau mulai menjalankan rencananya dan datang menemui Yang Jian untuk membuat kesepakatan agar Jian membantunya dalam menaklukkan kerajaan langit. Dan sebagai imbalan ia akan memberikan jabatan tertinggi kepadanya di kerajaan langit. Yang Jian yang dipenuhi sifat serakah pun menyetujui kesepakatan itu. Di Gunung Huago terlihat para kera yang panik karena dikejar-kejar oleh sesosok siluman batu. Beruntung Wukong datang tepat waktu dan berhasil menghancurkan siluman penunggu itu. Para kera pun sangat senang melihat rajanya telah kembali dan berjanji akan setia melindungi mereka. Tetapi tetap saja ada yang mengganjal, karena jika Wukong sedang tidak ada maka siluman-siluman jahat itu akan kembali menyerang mereka, sehingga untuk mengatasi hal itu mereka membutuhkan senjata. Salah seekor kera lalu mengusulkan bahwa menurut kabar yang beredar terdapat banyak benda pusaka yang bisa dijadikan senjata di Istana Naga. Mengetahui hal itu, Wukong segera pergi ke Istana Raja Naga Laut Timur untuk meminta beberapa senjata. Dan singkat cerita, Wukong pun berhasil masuk ke wilayah Istana Naga di dasar laut. Di sana ia mendapatkan serangan dari ikan besar bergigi tajam yang tak lain adalah Panglima Istana Naga yang menolak kedatangan Wukong. Jelas Wukong pun dapat mengatasinya dengan sangat mudah. Ia lalu menerobos istana dan mencoba bicara kepada Raja Naga dengan mengatakan tujuannya, yang hanya ingin meminta beberapa senjata untuk para rakyat keranya. Awalnya sang raja menolak sampai Wukong menggunakan cara kekerasan dengan mengalahkan satu persatu penjaga di sana. Karena tidak ingin korban jatuh lebih banyak, Raja Naga pun menyerahkan semua senjata agar Wukong segera pergi. Di sana juga ada pakaian tempur berlapis emas yang juga Wukong ambil. Namun saat ingin pulang, ia melihat jarum raksasa yang sangat menarik perhatiannya. Raja Naga pun menjelaskan bahwa benda itu adalah pilar penopang langit yang berguna menjaga perairan agar tetap stabil. Selama berabad-abad tidak ada satupun dewa yang mampu mengangkatnya. Wukong yang justru merasa tertantang mendekati jarum itu dan mencabutnya secara paksa. Di luar dugaan, ternyata ia mampu mengambilnya dan merubah wujudnya menjadi sangat kecil lalu segera pergi begitu saja. Sontak setelah jarum itu dicabut, terjadilah bencana yang sangat dahsyat dan menghancurkan Istana Naga. Air pun melonjak dan mengakibatkan tsunami raksasa. Sempat kewalahan dan terkena pukulan tepat di kepalanya, tetapi kemudian ia memasuki alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Dewi Kuan Im yang memberinya pencerahan mengenai arti dari kehidupan dan kematian.
Sang Dewi juga menjelaskan bahwa apa gunanya hidup abadi jika kita hanya membuat kerusakan dan menciptakan kesengsaraan. Seketika Wukong pun mulai memahami hal itu dan kembali dapat menguasai dirinya. Ia pun tersadar dengan mudah dapat menghentikan serangan dari siluman kerbau. Siluman kerbau yang emosi segera meningkatkan kekuatannya dan berubah ke mode iblisnya. Tak ingin kalah, Wukong pun juga mengubah dirinya ke bentuk kera raksasanya, tetapi tetap saja Wukonglah yang dapat menguasai pertarungan. Ia bahkan mampu menghancurkan senjata dari siluman kerbau dan mematahkan salah satu tanduknya lalu melemparnya ke bumi. Dengan kemenangan Wukong kini akhirnya kerajaan langit pun bisa diselamatkan. Akan tetapi meskipun serangan bangsa siluman telah berakhir, dampak pertarungan itu benar-benar telah menghancurkan kerajaan langit dan butuh ratusan tahun untuk membangunnya kembali, sampai akhirnya Sang Buddha Agung datang dan mengatakan bahwa atas kesalahan yang telah Wukong lakukan ia harus menjalani hukuman dengan digencet di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun untuk merenungi semua perbuatannya, sampai nanti datang seorang biksu yang akan membebaskannya. Sun Wukong pun sama sekali tak keberatan dan dengan ikhlas menerima hukuman itu. Sementara itu atas semua kejahatan yang telah dilakukan siluman kerbau, Sang Buddha Agung pun menghukumnya untuk bereinkarnasi menjadi seekor kerbau. Namun meskipun demikian ia bersama anaknya yang telah lahir berjanji akan tetap setia menemaninya. Singkat cerita 500 tahun pun telah berlalu, terlihat seorang biksu yang mendekati Gunung Lima Jari, tempat di mana Sun Wukong menjalani hukumannya. Film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita film dari Sun Wukong seri pertama yang Mimin bawakan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai dukungan dari kalian. Gue admin channel Global Movie mohon undur diri dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye.